Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam, kitab yang berisi tentang hadis-hadis seputar hukum, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari yang merupakan Sayyidul Anam, tuannya para hari ini, yaitu adalah hari Jumat, kami mengajak jamaah sekalian untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, beliau memotivasi kita. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan, fa'aksiru as-salata alayya, maka perbanyaklah di hari tersebut bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian akan dikirimkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar solawat kita langsung para jamaah, namun salawat kita dikirim oleh malaikat atas izin Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, atau ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka salawat kita akan dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang mendengarnya langsung dari kita, ya, tapi salawat kita dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga meskipun di dunia ini kita tidak bisa bertemu beliau secara langsung, semoga dengan memperbanyak sholawat bisa menjadi sebab kita bertemu dengan beliau di surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan mengawali kajian pada pagi hari ini dengan membahas hadis seputar tentang shaf, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang shaf, ya, secara garis besar. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali hadis-hadis yang berkaitan dengan shaf pada sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk meluruskan shaf pada dua keadaan. Apa saja itu para jamaah? Ketika sholat dan ketika jihad, ya. Dua momen ibadah yang kita diperintahkan untuk meluruskan shaf adalah ketika sholat dan ketika jihad. Dan pada pertemuan sebelumnya pula kita telah jelaskan bahwasanya ada tiga perbuatannya malaikat yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Yang pertama, para malaikat itu bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pun diperintahkan untuk bersujud. Yang kedua, malaikat setiap hari tawaf di sekeliling Al-Baitul Ma'mur. Ada 70.000 malaikat setiap hari yang melakukan tawaf di Al-Baitul Ma'mur, maka kita pun juga diperintahkan untuk melakukan tawaf di mana? Di Ka'bah. Satu-satunya tempat yang boleh digunakan untuk tawaf adalah Ka'bah para jamaah. Ini keistimewaan Ka'bah, ya. Ibadah lain bisa dilakukan dimanapun, sholat bisa dilakukan dimanapun, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Ar-Rayyan, musola mana, bisa dimanapun. Tapi satu-satunya tempat yang hanya bisa untuk tawaf adalah di Ka'bah. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk meluruskan shaf sebagaimana para malaikat melakukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, al-haditsu tasi' wa sittun, hadis yang ke-69, Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau dan ayahnya.
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian akan meluruskan barisan kalian, sungguh kalian akan meluruskan shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau tidak Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Nanti kita jelaskan jamaah, yang dimaksud ancaman Allah merubah wajah ini seperti apa ya. Ancaman konsekuensi ketika tidak meluruskan shaf, Allah akan merubah wajah orang tersebut, ini maksudnya apa ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa meluruskan shaf-shaf kami seolah-olah seperti meluruskan anak panah ya. Kita tahu Pak, namanya anak panah ini apa? Diluruskan ya, dipresisikan kan, seperti itu ya. Ini sudah lurus atau belum ya. Kemudian kalau belum diasah kembali biar lurus. Jadi benar-benar biar lurus ya. Hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai ketika suatu saat kami sudah biasa meluruskan shaf, thumma kharaja yauman faqama hatta kada an yukabbir. Kemudian pada suatu hari beliau keluar untuk mengimami kami sholat. Kemudian beliau berdiri dan hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadrahu. Tiba-tiba beliau melihat ada seseorang yang memajukan dadanya ya. Beliau sudah siap-siap takbiratul ihram para jamaah. Tiba-tiba sekilas lihat kok ada yang maju ya. Shafnya kok ada yang belum lurus ya. Ini bisa jadi termasuk entah beliau lihat dengan mata kepalanya sendiri, atau memang beliau itu punya mukjizat. Ketika sholat, beliau ini bisa lihat sahabat yang ada di belakangnya ya. Ini termasuk mukjizatnya beliau, kekhususannya beliau para jamaah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya, sawwu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggung ya. Ini termasuk mukjizatnya beliau ya. Jadi ketika beliau mau bertakbir, takbiratul ihram, tiba-tiba ada seorang yang menampakkan dadanya, maju gitu ya. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian luruskan shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau tidak Allah akan rubah wajah-wajah kalian ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa maksud dari meluruskan shaf ini ada 3 makna ya. Jadi ketika kita mau sholat, kita mau meluruskan shaf, ini mengandung 3 makna para jamaah. Yang pertama yaitu adalah meluruskan shaf yang artinya tidak bengkok-bengkok ya. Jadi lurus ya, tidak kemudian ada yang terlalu maju atau terlalu mundur, benar-benar rata, lurus. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dengan meluruskan shaf yaitu adalah tidak menyisakan celah ya, tidak menyisakan celah yang bisa digunakan untuk orang masuk ke dalam celah tersebut. Ini yang dilarang seperti itu para jamaah. Jadi jangan sampai ada celah antara makmum yang mana bisa dimasuki oleh orang lain di celah tersebut. Ini yang dimaksud dengan menutup celah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan apakah yang dimaksud dengan merapatkan shaf. Jadi makna yang kedua ini merapat. Makna yang pertama meluruskan, tidak bengkok. Makna yang kedua adalah merapatkan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas apakah yang dimaksud dengan merapatkan ini juga artinya menempelkan kaki atau tidak ya, sudah kita bahas. Dan kesimpulannya adalah
hukum menempelkan kaki ketika melakukan shaf dalam sholat ini hukumnya adalah sunnah, disyariatkan sebagaimana perbuatan sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi perlu diketahui ada dua hal ya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menempelkan kaki kita ketika sholat. Yang pertama adalah jangan berlebih-lebihan. Sebagian dari kita kadang ketika pengen nempelkan kaki ketika sholat, karena mungkin sebelahnya tidak mau nempel, akhirnya terlalu lebar ya, terlalu lebar. Ini namanya berlebihan para jamaah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ini bentuknya kayak segitiga karena kakinya terlalu lebar ya. Yang kedua, jangan sampai mengganggu saudaranya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, luruskanlah shaf-shaf kalian dan lemah lembutlah dengan tangan saudara kalian. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk meluruskan shaf, kita diperintahkan untuk merapatkan shaf, tapi jangan sampai mengganggu saudara kita. Mungkin sebagian kita ada yang sepuh, mungkin sebagian kita ada yang mungkin besar badannya, untuk nempelkan kaki ini susah. Ya sudah, tidak usah dipaksa ya. Nah, yang penting jangan sampai ada celah yang bisa dimasuki oleh orang lain. Yang penting rapat para jamaah. Adapun mau nempelkan atau tidak, maka ini perkara khilafiyah. Yang mau nempelkan silahkan, yang penting tidak berlebih-lebihan dan tidak sampai mengganggu saudaranya ya. Jangan sampai karena masalah menempelkan kaki akhirnya malah kekhusyuan sholat kita hilang ya, atau malah mengganggu saudaranya. Jangan sampai masyarakat karena perkara seperti ini akhirnya jadi anti terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah tauhid ya. Nah, jadi perlu mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadat ya. Ini berkaitan dengan menempelkan kaki. Nah, kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan meluruskan shaf yaitu adalah menyempurnakan shaf yang pertama dan seterusnya. Ketika shaf awal masih ada yang kosong, maka usahakan jangan buat barisan yang baru sebelum yang pertama kita sempurnakan. Begitu pula yang kedua dan yang ketiga ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan untuk masalah menyempurnakan shaf ini dipraktekkan untuk tempat yang memang ada batas kanan kirinya para jamaah. Contohnya seperti masjid ya. Masjid ini ada batas kanan kirinya. Maka jangan sampai kita membuat shaf yang kedua sebelum shaf pertamanya sempurna ya. Adapun tempat yang tidak ada batas kanan kirinya, contoh kita sholat di musola, contoh kita sholat di lapangan ketika sholat id ya, maka yang penting apa? Ya ala kadarnya lah. Kalau dikhawatirkan kita di shaf awal tapi kemudian khawatir tidak mendengarkan imam atau khatib ya sudah tidak apa-apa buat shaf yang belakangnya. Tapi untuk tempat-tempat yang memang ada batasnya seperti ini, maka hendaknya kita sempurnakan shaf yang pertama baru kemudian yang setelahnya. Nah, kemudian selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW disebutkan beliau meluruskan shaf, cara beliau meluruskan shaf ini beliau lakukan dengan 4 cara ya. Misalnya suatu saat kita jadi imam para jamaah ya, maka disunnahkan, dianjurkan sebelum kita takbiratul ihram untuk ngecek makmum kita terlebih dahulu, terutama kalau makmumnya agak banyak Pak. Kalau makmumnya cuma 1 atau 2 ya insya Allah shafnya lurus lah. Tapi ketika makmumnya banyak, maka kita dianjurkan sebelum takbiratul ihram untuk cek dulu nih shafnya sudah lurus atau belum ya. Nah, cara beliau mengecek kelurusan shaf ini beliau lakukan dengan 4 cara para jamaah. Kita bisa lakukan. Yang pertama adalah dengan perkataan. Contohnya seperti tadi beliau mengatakan sawu sufufakum. Imam-imam kadang seperti itu ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Pakai bicara. Kalau dikhawatirkan jamaahnya tidak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Mohon diluruskan shafnya, mohon dirapatkan karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Ini yang pertama, bisa pakai omongan dan hukumnya sunnah.
ya, bukan suatu hal yang wajib. Yang kedua, terkadang beliau menggunakan tangannya, ya. Nabi SAW kadang meluruskan shaf pakai tangan, Pak, ya. Shaf lurus, ya. Nah. Yang ketiga, terkadang beliau menggunakan tongkatnya, pakai tongkat di seluruh lurus shafnya. Nah. Yang keempat, disebutkan dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat bahwasanya beliau terkadang mengirim beberapa sahabatnya untuk ngecek kelurusan shaf, ya. Jadi ada beberapa orang yang diminta untuk ngecek apakah shafnya sudah lurus atau belum. Ya, mungkin shaf-shaf yang belakang yang tidak terlihat, ya. Nah, jadi ini adalah 4 cara Nabi kita Muhammad SAW meluruskan shaf ketika sholat, ya. Nah. Kemudian selanjutnya tadi disebutkan bahwasanya di antara ancaman orang yang tidak mau meluruskan shaf, bahwasanya Allah akan merubah wajah mereka, ya. Yang dimaksud dengan merubah wajah di sini memiliki 2 makna. Makna yang pertama, memang benar-benar oleh Allah wajahnya akan dirubah, ya. Ini kayak nauzubillah min zalik seperti hukumannya orang-orang Yahudi, ya, yang mana sama Allah memang mereka dirubah jadi apa jamaah? Orang Yahudi kera dan babi, ya. Nah, jadi ini ancaman yang pertama, memang Allah akan rubah wajah mereka, ya, dengan sebuah perubahan, ya. Atau makna yang kedua, bisa jadi memang bukan secara fisiknya, bukan secara zahirnya, tapi akan dirubah apa? Cara pandang mereka, ya. Sama Allah akan dijadikan mereka ini saling tidak bisa bersatu, ini maksudnya. Secara zahir, secara fisik mungkin tidak ada perubahan, ya. Tapi ketika seorang meremehkan meluruskan shaf, maka dikhawatirkan ini akan berkonsekuensi pada perbedaan pandangan, ya. Nah, ini salah satu solusi jemaah dirahmati Allah. Ketika kita ingin kaum muslimin bersatu, maka kita bisa mulai dari meluruskan shaf kita, ya. Semoga dengan kita meluruskan shaf kita, Allah bisa hindarkan kita dari perpecahan, ya. Allah bisa hindarkan kita dari yakni berbeda pandangan, berbeda persepsi dan yang lain sebagainya, ya. Dan intinya 2 hal ini adalah yang tercela, ya. Dua-duanya adalah hal yang tercela. Entah sama Allah dirubah fisiknya, dirubah wajahnya, atau yang kedua adalah oleh Allah akan dirubah atau dijadikan berbeda cara berpikirnya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian di antara pelajaran lain dari hadis ini pula, bahwasanya dianjurkan bagi imam sebelum melakukan takbiratul ihram untuk mengatakan kepada jamaahnya seperti tadi, ya. Boleh pakai lafaz yang disebutkan dalam hadis ataupun pakai bahasa-bahasa yang lainnya. I'tadilu sawu sufufakum, luruskan shaf, ya, rapatkan, ya. Nah, jadi ini hukumnya adalah sunnah. Dan dari sini pula dapat kita ambil pelajaran bahwasanya diperbolehkan bagi imam ketika iqamah sudah dikumandangkan untuk bicara sesuatu yang penting yang berkaitan dengan sholat, ya. Karena memang secara asal, ya, jemaah dirahmati Allah, yang namanya ketika iqamah dikumandangkan, ini usahakan setelah iqamah langsung apa? Sholat. Afdolnya memang seperti itu, Pak, ya. Jadi jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang antara iqamah dengan sholat. Usahakan ketika iqamah sudah dikumandangkan, habis itu sholat, ya. Jangan nanti misalnya masih ada yang ngobrol atau masih nyiapin tempat sholat. Siapin tempat sholatnya dulu baru iqamah, ya. Ngobrolnya diselesaikan dulu baru iqamah. Jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang. Tapi kalau jedanya ini adalah untuk kemaslahatan sholat, contohnya untuk ngecek shaf misalnya, atau untuk meluruskan shaf, maka ini tidak apa-apa, ya. Atau perkataan-perkataan yang lain, misalnya kita kadang dengar ada imam yang mengatakan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan, atau bagi yang membawa anak-anak harap dikondisikan. Tidak apa-apa, karena ini demi kemaslahatan sholat, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk
melakukan sesuatu meskipun iqamah sudah dikumandangkan demi kemaslahatan sholat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan baca hadis yang setelahnya yang berkaitan dengan posisi makmum ketika sholat. Di manakah posisi makmum ketika sholat berjamaah? Ya. Nah, Al-Haditsus Sab'un, hadis yang ke-70. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Bahwasanya neneknya Anas bin Malik, ini nenek dari ibunya, ya. Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya ibu. Nah, ini neneknya Anas bin Malik. Bahwasanya neneknya Anas bin Malik yang bernama Mulaikah pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang beliau buat, ya. Jadi ada seorang nenek yang sudah tua, perempuan sudah tua, buat makanan kemudian mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan dari makanan tersebut. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, jemaah dirahmati Allah. Yang pertama, menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau diundang oleh seseorang perempuan sudah tua dan bukan sahabat yang terkenal, tapi beliau mau datang para jamaah, ya. Kalau kita kan kadang diundang lihat-lihat, ya Pak, ya. Yang undang siapa gitu, ya. Atau lihat makanannya, Pak, ya. Ini yang undang ini, oh berarti insya Allah makanannya enak, ya. Oh yang undang Pak Fulan paling gorengan tok gitu, ya. Astagfirullah. Ya, jadi beliau tidak pilih-pilih, Pak. Ini yang undang seorang wanita sudah tua, sudah sepuh, buat makanan sama beliau dipenuhi, ya. Beliau datang tetepan. Dan beliau pun makan. Beliau makan di situ. Ini menunjukkan ketika kita diundang, maka dianjurkan bagi kita untuk makan meskipun sedikit, tidak apa-apa. Dalam rangka apa para jamaah? Menghormati, ya. Mungkin kita tidak terlalu suka dengan makanan tersebut, ya sudah, mungkin minimal makan sedikit lah, ya. Nah, di sini Nabi SAW makan sedikit. Dan berkaitan dengan memenuhi hukum memenuhi undangan, para ulama mengatakan hukum memenuhi undangan apapun itu, maka hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Kecuali satu, undangan apa jamaah? Walimatul urs. Apa itu walimah? Undangan pernikahan. Apa hukumnya mengunjungi walimah? Wajib, kecuali ada uzur, ya. Jadi hukum memenuhi undangan adalah sunnah kecuali undangan pernikahan. Ini hukumnya wajib para jamaah, kecuali ada uzur. Misalnya undangannya terlalu jauh di luar kota, atau undangannya bertabrakan dengan jadwal kita. Kita mungkin sudah janjian dengan keluarga atau janjian dengan orang lain, baru kemudian undangannya datang. Atau misalnya undangannya datang dalam beberapa undangan datang dalam satu waktu sekaligus, ya. Berarti datang yang mana nih Pak? Misalnya ada 5 undangan datang ke rumah kita, berarti kita pilih yang mana Pak? Datengin yang mana? Ada istri-istri ya, jamak gitu Pak. Ya kalau bisa semuanya alhamdulillah, ya. Tapi kalau misalnya bertabrakan di satu waktu, kalau kita kan pilih yang paling mewah gitu ya Pak, ya. Yang benar gimana? Pilih yang pertama datang ke rumah kita, ya. Undangan mana yang sampai duluan ke rumah kita, ya, itu yang lebih berhak untuk kita datangi, ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, summa qala. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari makanan tersebut, beliau mengatakan, qumu fala usolli bikum, atau fala usolli lakum. Beliau mengatakan, ayo berdiri, bangkit, ya, saya akan sholat bersama kalian. Jadi setelah makan,
beliau mengajak Anas bin Malik dan juga neneknya tadi ya untuk sholat berjamaah. Ya, ini kira-kira sholat apa para jamaah? Sholat apa Pak kira-kira? Sholat sunnah. Ya, tidak mungkin Nabi SAW mengajak sholat wajib di rumah. Ya, jadi sholat sunnah. Jadi Nabi SAW setelah memenuhi undangan, beliau makan dari makanan tersebut, kemudian ngajak, ayo sholat. Saya akan sholat berjamaah bersama kalian. Nanti kita jelaskan ya. Qala Anas berkata, jadi ini adalah sholat sunnah, jemaah dirahmati Allah. Dan para ulama mengatakan sholat sunnah ini terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Contohnya apa? Sholat sunnah rawatib, itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Sebabnya apa Pak? Rawatib itu? Sebabnya karena mengiringi sholat wajib, itu sebabnya. Sholat duha, sholat apa lagi Pak? Witir, ya. Sholat apa? Ya itulah, itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang kedua adalah sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab. Ya kita pengen sholat sunnah saja tanpa sebab. Para ulama mengatakan kalau sholat sunnah yang ada sebabnya, maka secara asal tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, misalnya kita mau berinisiatif, ayo kita sholat qobliyah zuhurnya berjamaah biar semangat. Ya, ngajak jamaah yang lain. Pak nanti sebelum duhuran kita sholat berjamaah qobliyah zuhur dulu ya. Ya, maka kita katakan seperti ini tidak dianjurkan. Ya. Atau kita ngajak keluarga kita, ayo nanti malam kita sholat witir berjamaah ya, maka secara asal tidak dianjurkan para jamaah, kecuali ada alasan yang memang apa ya penting. Contohnya apa? Dalam rangka pendidikan, kita suatu saat ngajar di sebuah sekolah, kemudian kita pengen ngajari anak didik kita sholat duha. Kalau mereka disuruh sholat dua sendiri-sendiri, apalagi masih usia dini, kadang mereka masih belum benar. Ya, maka kita ajak nanti jam 8 kita sholat duha berjamaah. Secara asal memang tidak disunahkan, tapi ada apa? Ada kepentingan, ya, ada tujuan yang bagus, yaitu tarbiyah, mendidik anak untuk sholat duha. Maka ini tidak apa-apa. Yang kedua yang harus diperhatikan, jangan dilakukan sebagai rutinitas. Setiap hari sholat duha berjamaah, setiap hari ba'diyah isya berjamaah, ya ini tidak boleh ya, atau tidak disunahkan, minimal tidak disunahkan ya. Nah, jadi untuk sholat sunnah yang ada sebabnya, maka secara asal dia tidak disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali ada tujuannya, tujuan yang penting tadi Pak ya. Dan salah satu contoh tujuan yang penting, salah satu contoh momen yang penting yang membolehkan seseorang sholat sunnah yang ada sebabnya secara berjamaah adalah taraweh. Ya, taraweh itu kan afdolnya sebenarnya sendiri-sendiri. Ya, maksudnya taraweh ini kan sebenarnya sholat malam, dan kita tahu ya sholat malam itu kan afdolnya sebenarnya apa? Sendiri-sendiri. Tapi karena sholat malam ini terletak di bulan Ramadan dan dianjurkan secara berjamaah, maka khusus untuk bulan Ramadan afdolnya adalah dilakukan secara berjamaah. Ya, jadi kalau misalnya ada jamaah yang tanya, Ustaz gimana kalau sholat malam ketika Ramadan? Ya, apakah lebih afdol seperti pada asalnya dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah? Maka kita katakan karena momennya adalah Ramadan, khusus Ramadan afdolnya dilakukan secara berjamaah. Nanti di luar Ramadan afdolnya malah sendiri-sendiri. Ya, kecuali ada kepentingan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ini berkaitan dengan sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang kedua adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Maka para ulama mengatakan untuk sholat sunnah mutlak maka disyariatkan untuk berjamaah. Contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, nah, tidak ada sebab sebenarnya, tapi beliau pengen ngajari, udah ayo tidak apa-apa kita sholat berjamaah, yaitu sholat sunnah mutlak. Nah, dan kalau para jamaah bertanya-tanya, kenapa sih? Apa hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ngajak Anas bin Malik dan neneknya ini untuk sholat berjamaah. Ya. Wallahu a'lam, salah satu hikmahnya adalah beliau pengen ngajari keluarga tersebut bagaimana tata cara sholat. Ya. Gimana sih tata cara sholat? Wabil khusus tata cara sholat berjamaah. Ya. Makanya dari sini nanti kita akan pelajari di mana berdirinya makmum yang laki-laki, di mana berdirinya makmum yang perempuan. Ini ada hikmahnya. Ya. Nah, jadi bisa jadi wallahu a'lam alasan Nabi SAW mengajak keluarga tersebut untuk sholat berjamaah adalah untuk mengajari tata cara sholat. Nah, baik. Qala Anas bin Malik mengatakan, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma labith. Maka aku pun mengambil tikar milik kami, yang mana tikar ini sudah berwarna hitam saking lamanya dipakai. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan betapa sederhananya para sahabat jemaah dirahmati Allah. Bahkan mungkin bukan sederhana, ya, memprihatinkannya ekonomi mereka. Bagaimana disebutkan tikarnya ini sudah sampai warnanya hitam saking lamanya dipakai. Ya, kita tidak ada yang seperti itu, Pak, ya. Tidak ada tikar kita sampai warna hitam, tidak ada. Paling lusuh dikit sudah dibuang, kan gitu. Ganti yang baru. Ya. Ini sahabat tikarnya aslinya bukan warna hitam, tapi berubah jadi warna hitam karena apa? Saking lama dipakai. Subhanallah. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku pun mencucinya dengan air karena agak kotor gitu, ya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atasnya. Ini menunjukkan bolehnya sholat menggunakan apa jemaah? Menggunakan tikar, karpet, sajadah boleh. Karena di sini Anas bin Malik gelar tikar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tikar tersebut. Berarti boleh, ya, sholat di atas alas, tidak harus kemudian langsung lantai, tidak harus kemudian langsung tanah, tidak apa-apa, bukan hal yang terlarang. Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, maka kata Anas bin Malik, kebetulan ini keluarga ini terdiri dari 3 orang para jamaah. Jadi yang pertama Anas bin Malik, yang kedua adalah siapa tadi, Pak, yang undang? Neneknya. Yang ketiga ada anak yatim. Jadi ada 3 orang di rumah tersebut, 4 bersama Nabi SAW. Anas bin Malik menyebutkan yatim, ya, di hadisnya kan ini disebutkan, maka aku pun berdiri, ya, berbaris di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seorang yatim. Jadi Nabi SAW di depan sebagai imam, belakangnya Nabi itu Anas bin Malik dan si anak yatim ini. Belakangnya mereka adalah siapa? Neneknya. Ini posisi soft yang benar ketika sholat seperti itu, ya. Dan Anas bin Malik mengatakan yatim, ya, menyebutkan aku berdiri dengan si anak yatim ini di belakang Nabi SAW, bukan dalam rangka untuk merendahkan si anak yatim, bukan para jamaah. Tapi Anas bin Malik ingin menjelaskan yang berdiri denganku ini statusnya adalah anak yatim. Ya. Apa sih definisi yatim? Jamaah dirahmati Allah. Kadang kita masih agak kurang tepat, ya, memberikan definisi yatim ini. Yatim adalah anak, biar kita tahu, Pak, biar kita, kan dalam hadis disebutkan apa? Nabi SAW pernah mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim ini besok kedudukannya di surga seperti apa? Seperti ini. Ya, ini beliau merapatkan antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim besok di surga seperti ini. Dekat, ya. Nah, kita pengen tahu nih definisi yatim itu apa? Apa definisi yatim para jemaah? Ya. Anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya, secara spesifik bapak, Pak, ya. Dan dia belum baligh. Ini definisi yatim, ya. Kadang kita sudah dewasa, sudah kerja, bantu saya yatim, ya, sudah kerja. Ya, ini yatim itu adalah anak yang ayahnya meninggal. Kenapa kok bapak? Karena bapak ini adalah yang bertugas mencari nafkah. Ya. Ketika ibu meninggal, bapak masih bisa nyari nafkah, ya. Tapi ketika bapak meninggal, wah, ini kasihan dia, ya, nyari nafkah harusnya dari paman-pamannya yang masih, ya. Nah, jadi yatim adalah anak yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Ketika sudah balik, ya namanya bukan yatim lagi, ya. Itu kayak definisi mu'allaf juga, ya, Pak, ya. Kadang kita dapati ada orang yang subhanallah
sudah bertahun-tahun masuk Islam ya, bilang mu'alaf, masih mu'alaf ya. Padahal mu'alaf itu apa definisinya Pak? Orang yang baru masuk Islam, baru ya, bukan kemudian bertahun-tahun kemudian mengatakan mu'alaf ya. Baik, kita selesaikan sedikit lagi. Jadi Anas bin Malik mengatakan, aku berdiri di belakang Nabi SAW bersama si anak yatim, wal ajuzu min waraina, sedangkan si nenek berdiri di belakang kami. Jadi imam, kemudian belakangnya adalah makmum laki-laki, kemudian belakangnya adalah makmum perempuan. Fashollalana raqatain, maka beliau pun sholat bersama kami 2 rakaat. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya yang namanya sholat sunnah ini afdolnya dilakukan bagaimana? 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, ada sebagian jamaah bertanya, Ustaz, boleh tidak sholat sunnah 4 rakaat sekaligus? Entah itu sholat malam, taraweh, maupun sholat sunnah pada siang hari. Kita katakan boleh. Tapi afdolnya kalau bisa adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW pernah mengatakan, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Begitu pula sholat siang hari. Nah, thumman sorofa, kemudian Nabi SAW pun menyelesaikan sholatnya. Ya. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita tentang posisi makmum ketika sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan, kalau makmumnya itu adalah, kita rinci ya jemaah dirahmati Allah, kita rinci. Kalau makmumnya hanya laki-laki 1 orang, maka berdiri di mana? Di samping kanan, samping kanannya imam, spesifik kanan Pak. Ya. Kalau berdiri di kiri bagaimana? Boleh, tapi tidak afdol. Ya. Bahkan ada sebuah hadis ini ya, setelahnya ada hadis bahwasanya anna Rasulullah SAW shalla bihi wa bi ummihi, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat bersama Anas bin Malik dan ibunya. Ini momen yang lain ya, kalau tadi sama neneknya, ini cuman dengan Anas dan ibunya, 2 orang tok. Fa aqamani an yaminihi, maka beliau pun memberdirikanku di sebelah kanannya, wa aqamal mar'ata khalfana, sedangkan si wanita yaitu ibunya Anas bin Malik berdiri di belakangnya, ya. Nah, jadi ini kalau makmumnya 1 orang laki-laki. Terus gimana kalau makmumnya 1 orang perempuan? Berdiri di mana jemaah? Di belakang, belakang laki-laki. Entah itu ada makmum laki-laki yang lain atau tidak, ya. Entah itu yang imam adalah suaminya atau tidak, berdiri di belakangnya, ya. Kadang ada sebagian kita mungkin ya karena belum paham, karena mentang-mentang yang jadi makmum adalah istrinya, akhirnya berdiri di sampingnya agak mundur dikit. Ya, ini kurang tepat. Ya. Di sini disebutkan perempuan berdiri di belakangnya laki-laki. Ya. Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Ya. Apa dasarnya? Karena yang namanya shaf wanita ini harus di belakangnya laki-laki. Lah kok jadi imam bagaimana? Tidak mungkin. Ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berdiri, posisi shaf makmum ketika sholat berjamaah. Wallahu a'lam.